Dunia kini dibuat gempar oleh virus corona. Virus mematikan ini telah menyebabkan wabah penyakit COVID-19 menyebar ke segala penjuru dunia, termasuk Indonesia. Sampai saat ini, virus yang berasal dari Wuhan, Cina tersebut sudah memakan korban jiwa hingga lebih dari 4.000 nyawa dan masih bisa bertambah. Saat ini, belum ada vaksin khusus untuk virus ini. Akibatnya, warga pun dibuat panik dengan kemunculan penyakit mematikan tersebut. Di beberapa negara bahkan menutup akses masuk dengan mengisolir kota-kota yang telah terjangkit. Jadi, gimana sih opini masyarakat terkait virus corona? Kali ini, tim Kita Umroh berkesempatan tanya langsung nih pendapat mereka soal penyakit mematikan tersebut. Virus corona itu ya kan ini sudah menjadi wabah dunia gitu. Udah banyak juga negara-negara yang terinfeksi virus corona, udah bahkan korban meninggalnya pun udah sampai ribuan orang. Jadi ya karena pemerintah juga punya protek sendiri untuk warga negaranya. Kayak misalkan pemerintah berkewajiban untuk melindungi warga negaranya untuk mempersiapkan apa yang harus dilakukan. Misalkan mempersiapkan rumah sakit atau tempat isolasi untuk nantinya pasien terduga virus corona. Jadi tanggapannya sih ya kita harus lebih proteksi diri, lebih menjaga daya tahan tubuh misalkan dengan konsumsi makanan sehat dan kalau perlu suplemen. Oke, terus ini beberapa minggu lalu nih masyarakat kan mulai panik soal corona nih, sampai-sampai stok masker tuh habis gitu. Terus ada yang nimbun bahkan terus dijual mahal dengan harga berkali-kali lipat. Menurut Mas perlu nggak kayak gitu? Enggak harus perlu karena gini, dengan kita menimbun itu berarti kita mengambil jatah stok orang gitu yang harusnya orang ini dapat misalkan 5 pak, jadi orang ini bisa nggak dapat sama sekali atau dia hanya dapat 1 dan sementara orang itu perlu karena kan kata Menteri Kesehatan juga orang sehat kalau bisa jangan pakai masker gitu karena virus corona ini bakal menyerang ke orang yang daya tahan tubuhnya lemah, jadi hal kayak gitu emang harus dihindari sih. Oh iya. Tanggapannya sih kayak mengkhawatirkan sih, cuma kayak emang udah diduga-duga bakal masuk ke Indonesia karena persebarannya itu cukup cepat gitu karena Indonesia ini warga negaranya banyak, pulaunya juga banyak. Tanggapan saya sebenarnya gini ya, menurut saya sih ini akhir ini ya di Indonesia ya, jadi kayak terlalu ricuh sih sebenarnya. Emang nih virus tapi tanggapan respon masyarakat tuh terlalu berlebihan, jadi kayak bikin panik beberapa orang, jadi kayak kesannya berlebihan sih. Seharusnya sih emang ini tahu penyakit dan harusnya ya kita lebih protek diri sendiri, jadi jaga imunisasi. Jadi orang tuh jadi takut buat keramaian dan itu sih segi negatifnya sih menurut saya. Oh gitu. Takut sih sebenarnya. Sebenarnya udah nyangka ada kemungkinan besar virus ini menyebar ke Indonesia gitu kan. Cuman nggak nyampe sedekat ini, soalnya rumah aku deket banget. Yang Berita Utama kan deket di Depok, itu deket banget sama rumah. Kaget banget dan sempat panik, tapi kata di media juga seharusnya kita tetap calm down, gak usah panik kayak gitu, tetap takut sih. Gitu. Tanggapannya sih ya pasti prihatin ya, ditambah kan sebenarnya warga Indonesia itu juga banyak banget dan virus ini tuh gampang banget menyebar. Terus yang aku sayangin itu tuh dari virus ini di mana-mana di negara lain semuanya itu menutup akses buat masuk ke negaranya mereka. Tapi di Indonesia tuh masih ada yang keluar, masuk, dan itu yang membuat virus corona tuh jadinya tersebar juga di Indonesia gitu. Sebenarnya sih kalau dia buat ngeborong enggak gitu, mungkin nggak apa-apa gitu, misalkan dia mau pakai masker untuk aktivitas di luar, tapi kalau bisa dia beli secukupnya aja gitu, sekira misalkan beraktivitas di luar nih berapa lama, karena kan masker yang biasa dipakai tuh masker sekali pakai, jadi dia sekali pakai tuh harus buang, jadi ya sekiranya tuh dia sehari nggak usah beli sampai misalkan 5 pak, beli aja secukupnya, misalkan hanya beli berapa slice atau misalkan beli hanya 1 box untuk dia stok 1 minggu atau 2 minggu, jadi nggak usah terlalu berlebihan biar yang lainnya yang sedang kurang sehat bisa pakai masker. Jahat sih yang ngejual masker, hand sanitizer yang gitu-gitu tuh dengan harga berkali-kali lipat, bahkan kayak nggak masuk akal aja gitu. Yang masker tadinya cuma 20.000, rentang harganya 20.000 sampai 30.000, sekarang dijual 300.000 bahkan gitu. Itu kayak jahat aja loh, dimana sebenarnya tuh kayak di Jepang itu dia mulai menggratiskan, membagi-bagikan masker tuh secara gratis. Tapi di Indonesia tuh malah berlomba-lomba untuk menjual itu dengan harga yang tinggi. Jadi kayak
apa ya, cari kesempatan dalam kesempitan aja, cuma ini kayak waktunya nggak tepat aja gitu, jahat banget sih. Itu sih permainan para pedagang itu agak miris sih ngeliatnya ya sebenarnya. Padahal di situasi yang kayak gini seharusnya masyarakat tuh bisa, pedagang khususnya ya, bisa ngebantu orang tuh, justru malah dibalikin jadi dimahalin harganya, jadi kayak orang tuh kayak dibikin ngejar-ngejar. Itu sebenarnya nggak baik sih menurut saya sih. Orang-orang gitu ya nggak tahu deh, mudah-mudahan dia dapat belajar deh. Enggak, itu menurutku terlalu berlebihan dan jahat banget untuk kayak sesama kita masyarakat Indonesia gitu kan. Seharusnya kita saling mendukung, saling menolong satu sama lain, nggak bersikap egois yang harus menimbun masker di rumah, dan itu untuk kebutuhan mereka sendiri. Itu menurutku jahat banget. Pasti kesel banget ya, apalagi aku juga masyarakat biasa yang butuh masker. Kalau misalkan kita sakit kan kita emang pasti pakai masker kan, terus masker tuh tiba-tiba dijual mahal. Kayak kita pribadi tuh langsung kayak apa sih maksudnya dia nimbun masker. Dan yang kita lihat di negara-negara lain itu aja masker tuh dikasih gratis. Terus kayak aku lihat sendiri di video Cina juga pun orang berbaik hati naruh masker di kantor polisi, habis itu dia lari. Nah dari situ aja tuh kita bisa ngeliat perbedaan. Di negara-negara lain tuh mereka mendukung gitu, bukan maksudnya mendukung karena adanya virus ya, tapi kayak saling tolong menolong buat warganya sendiri, buat teman-temannya sendiri. Tapi kalau di Indonesia malah dipersulit gitu. Iya, kayak sembako itu kan barang yang habis ya, karena kan kita makan tiap hari, kayak misalkan mie instan, beras, itu kan pasti kita makan. Jadi percuma lah kalau kita beli sebanyak apapun, nantinya juga bakal habis gitu. Toh pemerintah tuh pun menjamin kesediaan sembako untuk sampai nanti Ramadan gitu. Berarti kan pemerintah sudah menyiapkan melalui instansi-instansinya. Jadi kita tuh nggak perlu terlalu berlebihan lah, kasihan juga buat rekan-rekan kita, sama-sama seluruh rakyat Indonesia yang misalkan memerlukan sembako itu. Jadi karena kelangkaan itu nanti bisa menyebabkan kenaikan harga gitu. Jadi kan lebih memberatkan kepada yang membutuhkan. Iya, panic attack ini juga kayaknya sebenarnya sih nggak perlu ya, karena kalau misalkan kita sebenarnya diawali sama dengan gaya hidup sehat aja sih, kayak rajin cuci tangan gitu. Terus misalkan lagi di ruang terbuka, misalkan lagi di transportasi umum lah gitu, itu diusahakan tuh pakai masker, karena kita nggak tahu nih orang yang bersin itu dia lagi sakit atau enggak gitu kan. Kalau yang nimbun masker terus nimbun makanan tuh sebenarnya juga nggak penting sih kalau menurut aku gitu, karena kayak ujung-ujungnya juga sebenarnya banyak yang lebih membutuhkan gitu. Misalkan habis nih stoknya, terus sebenarnya kan nggak cuma yang takut sama kena corona aja kan, yang sebenarnya yang butuh masker itu ada yang punya penyakit lain misalkan yang butuh masker itu. Sampai kemarin kalau nggak salah tuh sempat ada yang dia bilang sampai kita kesusahan nyari masker. Mereka bapak dan anak tuh pengidap kanker, mereka kesusahan cari masker karena maskernya langka gitu. Itu kayak harus lebih wise aja sih orang-orang menanggapi si virus corona ini, jangan terlalu panik. Perlu nggak perlu sebenarnya sih, saya lihatnya dari segi negatif dan positif ya. Positifnya ya mungkin emang dia aware sama keluarganya ya, karena kan tuh nyerangnya ke area udara, jadi dia takut akan keramaian, jadi dia beli stok makanan banyak. Tapi negatifnya ya nggak semua orang mampu beli barang sebanyak itu, dan kasihan orang-orang yang nggak punya daya beli stok berapa bulan, sementara dia ke supermarket tuh harganya tuh barangnya udah habis. Jadi kayak lo lebih bijak deh kalau lo ngapa-ngapain beli ini juga, lo ngeliat deh di sini yang hidup bukan keluarga lo doang, jadi keluarga lain yang daya belinya tuh nggak semampu lo, jadi ya lo bijak aja. Enggak, iya, karena buat apa ya, dengan kita menjaga kebersihan dan kesehatan dari dini itu tuh udah cukup. Dan sebetulnya dari yang masker itu, kata kesehatan juga pun kita nggak perlu menggunakan masker kecuali di lingkungan luar, kayak di perjalanan ataupun kayak kita lagi terkena flu atau sakit, itu kita nggak perlu menggunakan masker gitu kan. Nah itu aku kurang suka, karena pertama sebenarnya kita ini kan nggak boleh panik sama virus itu sendiri kan, karena virus itu menyebar kalau kita bersentuhan tangan dengan orang yang sakit. Dan
virus itu tuh sebenarnya gampang masuk kalau kita sistem imunnya tuh juga turun. Kalau misalkan insya Allah kita sehat, dia nggak terlalu cepat buat masuk ke dalam tubuh kita. Nah makanya itu kenapa harus nimbun banyak makanan, itu tuh cuma bikin kepanikan masyarakat aja. Jadi yang sebenarnya ini tuh sebenarnya bisa diatasin dengan baik, tapi dengan mereka yang udah nimbun makanan, sembako, udah segala macam, udah kayak besok mau kiamat kan. Nah itu yang bikin jadi orang-orang lain tuh jadi panik. Itu tuh sebenarnya nggak bagus. Iya, emang kan gini Mas ya, karena sekarang zamannya internet itu luas, banyak opini-opini kan, ada statement-statement dari beberapa website ataupun web apa gitu yang menunjuk, ada yang bilang ini tuh senjata biologis dari Amerika, karena pada saat ini kan sekarang Amerika perang dagang gitu dengan China. Udah gitu kita juga sebagai manusia nggak bisa mengkotak-kotakan orang, dan kita juga nggak bisa menjudge kan, oh ini ternyata ajaib Tuhan, karena mungkin kemarin China tuh bisa dibilang agak gimana gitu dengan kaum Uighur gitu. Jadi kita nggak bisa juga, karena segala sesuatu yang kita lakukan ini yang berhak menilai itu hanya Tuhan gitu. Jadi kita sebagai sesama manusia ya mungkin hanya bisa mengingatkan, oh ini udah terlalu kelewatan loh, jangan seperti ini. Mungkin lebih baiknya menurut saya seperti itu, nggak langsung kita menjudge, oh ini gara-gara lu kemarin gini-gini. Jadinya kan kota kita gini nih, beberapa negara terinfeksi corona, nggak gitu juga. Jadi kita lebih mengingatkan gitu, sesama manusia, sesama yang tinggal di bumi. Oke. Kalau balasan dari Tuhan tuh kayaknya nggak adil sih. Karena anak bayi pun bisa kena si virus corona ini gitu. Jadi kayak it doesn't make sense aja gitu. Kalau misalkan senjata biologis itu juga masih simpang siur sih. Sama halnya kayak kemarin waktu 2003 sempat ada SARS. Itu kan juga disangkut pautkan dengan wah itu emang mau pembunuhan secara massal segala macam. Cuma kan pada akhirnya juga ditemukan vaksin untuk si virus SARS itu sendiri gitu. Mungkin si corona ini namanya virus baru juga, vaksinnya belum ada, cepat atau lambat juga bakal ditemuin sih. Kayak nggak bijak aja ini balasan dari Tuhan apa segala macam tuh. Itu sih virus aja sih. Sebenarnya sebelum ada corona juga ada SARS kan sebenarnya. Itu dia. Ya tau lah, netizen agak suka lebay, ada di bawah-bawah sangkut-sangkutin hal-hal yang lain. Sebenarnya sih gitu sih. Menurut saya sih ini virus aja. Ya lebih penting sih sebenarnya corona tuh, kita tahu nih semua virus, jadi ya lebih jaga imunisasi apa sih? Imun diri ya. Imun diri. Jangan jadi lu takut sama orang lain. Jadi lupa caranya jadi manusia tuh, jadi nggak berinteraksi, agak sedikit lebay sih sebenarnya. Ya jadi emang virus doang lah ya. Iya, satu lagi gue jadi nggak bisa nonton Summer Sonic sih sebenarnya. Gue beli tiketnya mahal banget itu dan susah payah. Iya. Oke. Tapi ya apa-apa lah. Jadi dengan banyak orang lah. Jadi memang ada kerugian buat diri Mas Iya, juga sebenarnya ada sih. Tapi ya udahlah, lebih dengan banyak orang jadi ya. Oke. Kalau menurutku sih dari secara biologis ya. Kalau kayak tanggapan apa namanya? Senjata biologis gitu. Senjata biologis. Itu menurutku dari senjata biologis. Kalau dari apa namanya? Pembalasan Tuhan ya? Itu enggak sih. Ya, gitu aja. Pendapat orang lain kan beda-beda ya, tapi kalau menurut pendapat aku sendiri itu sih memang virus yang diciptakan, karena setahu aku Cina itu ingin menjadikan negara dia itu negara maju, tapi nggak bisa karena jumlah penduduknya itu terlalu banyak dan memang harus dikurangi. Tapi balik lagi sih, ini pendapat masing-masing. Jadi kalau menurut aku sih pendapatnya emang itu, tapi nggak tahu kalau yang lain ya. Satu sih paling utama kita lebih proteksi diri kan. Misal kita lagi kurang enak badan, flu atau batuk, kita pakai masker. Terus kita mengurangi aktivitas di luar ruangan, menghindari kerumunan, kalau bisa terus menjauhi orang-orang yang sekiranya menurut kita sedang flu atau batuk. Dan kita proteknya tuh kalau misalkan kita habis salaman orang, biasanya kita pakai hand sanitizer gitu kan. Hand sanitizer sudah ada yang kemasan praktis gitu buat kita pakai buat gitu. Jadi protek lebih ke itu sih, sama kita makan makanan yang sehat, sama kalau perlu kita minum suplemen. Oh gitu ya, udah. Terima kasih banyak ya Mas ya. Iya, atas sama-sama. opininya. Harus bersih-bersih sih sebenarnya, bersihin apapun itu gitu. Kayak handphone itu sebenarnya salah satu penyumbang kuman yang paling banyak. Karena nggak tahu sih, anak-anak muda sekarang tuh suka banget bawa handphone ke toilet. Dimana toilet itu tempatnya kuman, ya kan? Itu tuh harus sering-sering dibersihin juga. Terus
cuci tangan juga harus 20 detik gitu. Pakai sabun. Cuci tangan terbaik itu memang pakai sabun. Selain juga pakai hand sanitizer kalau misalkan lagi nggak ada sabun dan air mengalir gitu. Itu sih, sama pola hidup yang sehat aja gitu. Jangan begadang gitu. Terus makan buah secukupnya. Pokoknya 4 sehat 5 sempurna lah. Solusinya pertama kita jaga diri ya, jaga kesehatan. Karena itu kan virus nyerangnya lewat pernapasan udara, interaksi orang. Ya sebaiknya sih kita lebih aware ke diri kita dulu. Nggak usah takut berhubungan sama orang, lebih jaga diri, pola hidup lo lebih sehatin. Itu sih yang paling penting gitu kan. Setelah itu baru pencegahan di luar gitu sih. Cukup jaga kesehatan dan kebersihan, penting banget. Udah dibilangin kan, udah pada tahu semua di media kalau kita tuh harus jaga kebersihan, terutama dari tangan. Itu tangan tuh sumber banget kuman kan, gitu. Jagalah kebersihan pokoknya. Solusi terbaiknya itu kita kuatin sistem imun tubuh kita dengan kita banyak olahraga, tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Terus kita juga jangan lupa sering cuci tangan. Dan yang baru kita tahu dari Menteri Luar Negeri kan, nggak boleh menyentuh area muka tangan ini. Jadi ya kalau bisa, kalau memang mau menyentuh muka, kita cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer. Gitu aja sih. Iya. Demikian pendapat dari masyarakat soal virus corona. Gimana menurut kalian? Solusi apa sih yang tepat untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.